10 warga negara Indonesia kini menjadi sandera kelompok milisi pimpinan Abu Sayyaf di Filipina. Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar 14,3 miliar rupiah bagi pembebasan ke-10 WNI yang menjadi sandera mereka. Sejauh mana aksi serta upaya negosiasi yang sebaiknya disiapkan pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan 10 warga negara kita? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pengamat politik internasional yang juga guru besar ilmu hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu. Selamat malam Pak Alexius Jemadu. Ya, dan juga telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon anggota Komisi 1 DPR RI Zainuddin Amali. Selamat malam Pak Zainuddin. Selamat malam Mbak Valerina. Baik, Pak Zainuddin dan juga Pak Alex, sebelum kita melanjutkan dialog kita pada malam hari ini, kami akan menyampaikan informasi terlebih dahulu. 10 WNI di kapal tugboat Brahma 12 yang tengah mengarungi perjalanan dari Banjarmasin menuju Sulu, Filipina, diserang kelompok Abu Sayyaf. 10 awak kapal kemudian dipindahkan ke kapal para penyerang dan diduga dibawa ke Pulau Basilan, Filipina. Aktivitas awak kapal Brahma sebelum disandera didokumentasikan Kapten Kapal Peter Townsend Barahma melalui akun Facebooknya. Tampak ABK kapal itu beraktivitas membersihkan kapal hingga mengangkut sejumlah barang. Terdapat juga foto awak kapal yang tengah menikmati suasana. Ada satu pose mereka beraksi saat difoto di atas kapal. Sang Kapten kapal juga sempat mengunggah foto dirinya di anjungan kapal. Kepala BIN Sutioso sudah mengkonfirmasi mengenai penyanderaan ABK ini. Pihak KBRI Manila dan Kemenlu tengah mengupayakan penyelamatan 10 WNI tersebut. Bahwa telah terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anan 12 yang membawa 7.000 ton batu bara dan 10 awak kapal berwarga negara Indonesia. Sejak tanggal 26 Maret, pihak pembajak sudah melakukan atau menghubungi pemilik kapal sebanyak 2 kali. Perlu saya tekankan bahwa prioritas saat ini adalah keselamatan 10 WNI kita yang masih di tangan penyandra. Kita akan terus bekerja dengan keras dan berkoordinasi untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia tersebut. Baik, untuk saat ini kita akan berbincang dengan Pak Zainuddin terlebih dahulu. Pak Zainuddin, menurut Anda sebaiknya seperti apa langkah yang harus diambil oleh pemerintah dalam rangka menyelamatkan 10 WNI kita di Filipina? Ya, saya kira keselamatan para sandera tetap kita ikat. Itu yang menjadi utama buat kita. Tetapi kedaulatan kita sebagai bangsa juga tidak boleh menjadi pertaruhan karena penyanderaan ini. Jadi kita tetap tegas, tetapi tetap mengutamakan keselamatan dari para sandera itu. Saya kira kita sudah punya pengalaman untuk membebaskan para sandera pada beberapa waktu yang lalu, yang kita masih ingat yang terjadi di perairan di Teluk sana, bahwa akhirnya pasukan TNI kita bisa membebaskan sandera dengan cara mereka. Saya mempercayai dan meyakini bahwa kemampuan TNI kita atau kepolisian kita untuk membebaskan sandera itu bisa dilakukan. Tetapi sebelumnya tentu Kementerian Luar Negeri harus mengupayakan diplomasi dulu dengan bekerja sama dengan otoritas yang ada di negara Filipina. Itu saya kira yang bisa dilakukan oleh negara, oleh pemerintah terhadap rakyatnya yang disandera itu. Oke, gitu, lalu, Mbak Valerina. Baik, lalu bagaimana dengan adanya permintaan tebusan uang sebesar kurang lebih 14,3 miliar yang dilakukan terhadap pemerintah Indonesia? Ya, saya kira begini ya, jangan kita langsung mengikuti kemauan mereka untuk memenuhi tebusan yang 15 miliar itu. Posisi kalau lihat seperti ini, kalau motifnya adalah uang, maka kita bisa memastikan posisi logistik
pihak Abu Sayyaf sudah sangat terdesak. Artinya apa? Siapa saja yang dilewat di depan mereka, mereka pasti terkam. Nah, kalau itu dipenuhi, bisa saja akan terjadi kepada kapal-kapal yang akan melintas, baik itu dari kita maupun dari negara lain. Saya kira uang tebusan itu ditaruh di belakang lah, tidak usah langsung dipenuhi, karena masih ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membebaskan para sandera itu. Baik, ada pernyataan dari Ketua DPR yang baru saja dikutip oleh media-media sore hari ini mengatakan bahwa jangan pernah kompromi dan lakukan operasi. Operasi dalam hal ini apakah operasi militer? Bagaimana tanggapan Anda kalau misalnya dilakukan operasi militer seperti ini? Iya, saya kira TNI kita sudah berpengalaman ya melakukan operasi itu, dan itu sesuatu hal yang wajar untuk kedaulatan negara kita. Dan menurut saya itu juga menjadi opsi, tetapi yang dikedepankan adalah peran dari Kementerian Luar Negeri untuk bekerja sama dengan pihak negara Filipina dengan membebaskan tanpa operasi. Tetapi kalau harus operasi itu harus diambil, maka itu menjadi jalan yang harus juga kita lakukan. Baik, Pak Zainuddin, tahan terlebih dahulu komentar Anda lebih lanjut. Kami akan berbincang dengan Pak Alex yang ada di studio. Baik, Pak Alex, sebagai pengamat, Anda menilainya sebenarnya opsi apa yang paling utama harus diambil pemerintah? Apakah diplomasi, apa kemudian bisa juga langsung melakukan operasi misalnya? Ya, saya pikir di sini kita berhadapan dengan situasi yang sangat kompleks ya, karena ini berada di negara orang. Situasi di lapangan kita tidak tahu persis seperti apa, ya kan? Karena itu saya pikir yang pertama, sebelum kita memilih opsi itu, kita pastikan dulu kerjasama kita dengan pemerintah Filipina, ya kan? Karena pemerintah Filipina pasti juga mempunyai kebijakan standar menghadapi penculikan seperti ini. Karena itu kita harus tetap bekerja sama dengan pemerintah Filipina sebelum kita menentukan opsi apa yang harus kita ambil. Dan pemerintah Filipina punya kebijakan standar, mereka tidak akan kompromi dengan kelompok teroris Abu Sayyaf seperti ini. Nah, apakah kita juga akan ikut seperti itu? Saya pikir kita harus punya komunikasi yang intensif ya dengan Filipina, militer Filipina juga termasuk di dalamnya. Lalu kita mengatur supaya dari dalam negeri itu kalau bisa satu pintu aja ya yang berhubungan dengan pihak luar. Karena terlalu banyak nanti koordinasinya menjadi sulit. Karena itu pemerintah segera mengambil satu keputusan, satu pintu aja untuk entah negosiasi atau langkah apapun yang diambil. Satu pintu ini di mana menurut Anda yang harus dilakukan? Ya, ini kan sekarang ada BIN, ada Kemlu, mungkin juga ada TNI, ya kan, ada kepolisian. Semua itu kan masing-masing punya perspektif terhadap masalah ini kan. Karena itu segera diambil, mungkin dalam hal ini Menko Polhukam ya, harus menentukan satu yang berhubungan dengan pihak luar, apapun keputusan yang akan diambil oleh Indonesia untuk menghadapi masalah ini. Dengan catatan tadi, prioritas kita adalah tetap menyelamatkan nyawa dari 10 orang WNI tersebut. Ya. Gitu kan? Ya, ini kan kita berpacu dengan waktu karena mereka kemudian meminta tebusan uang miliaran itu. Nah, kalau menurut Anda, kalau misalnya ada kemudian mengatakan, misal ataupun menyarankan lebih cepat mungkin menyelamatkan mereka dengan memenuhi tuntutan tebusan itu, bagaimana? Kita tidak bisa serta-merta memenuhi tuntutan dari kelompok teroris ini ya. Karena itu kita perlu betul-betul mengetahui posisi di lapangan, siapa kelompok yang menculik ini, ada di daerah mana, itu harus dipelajari betul secara cermat, dan pemerintah dalam hal ini harus bertindak cepat ya. Ini kan berpacu dengan waktu ya kan. Sehingga kita bisa merespon masalah ini secara akurat dan tidak menimbulkan blunder ya, yang nanti bisa mencelakakan keamanan kita. Karena ini kan jangka panjang juga. Sekali Anda memberi angin kepada kelompok seperti ini, mereka akan manfaatkan untuk menculik yang lain juga. Seberapa besar sih sebenarnya kelompok Abu Sayyaf ini sehingga kita harus menentukan opsi mana yang harus diambil? Sebetulnya kelompok Abu Sayyaf ini sudah banyak melakukan penculikan terhadap warga negara asing ya. Kita tidak tahu persis seberapa kekuatannya, tetapi kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan mereka.
Kekuatan mereka adalah mereka menguasai wilayah itu. Ini kan wilayah konflik kan, wilayah konflik yang pasti mereka sudah memiliki pengetahuan tentang pemetaan situasi di situ, sehingga dengan mudah bisa menculik orang anytime, ya, setiap saat kalau mereka ada kesempatan untuk mereka akan lakukan itu, ya kan? Karena itu saya pikir pemerintah sebetulnya hal seperti ini tidak mesti terjadi kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa juga ada penyelundupan senjata sebetulnya dari Filipina Selatan ini kan. Kenapa kita tidak mengawasi daerah itu dengan patroli? Oke, jadi menurut Anda sebenarnya jalur yang dilalui oleh kapal tongkang ini sebenarnya harusnya sudah diakui bahwa ini kurang aman dan harusnya mereka bisa menghindar dan juga pemerintah mungkin bisa menjaga lebih ketat di daerah tersebut. Ya, karena selalu konflik itu selalu ada luapannya, selalu ada spillover ke negara tetangga ya. Dan ini yang harus kita antisipasi supaya tidak terjadi penyelundupan senjata atau penculikan seperti ini. Kita belajar ini dari pengalaman seperti ini. Oke, baik, saya ke Pak Zainuddin kembali. Pak Zainuddin, dalam hal DPR dan berhubungan dengan pemerintah, apakah sudah ada komunikasi terhadap untuk mengatasi hal ini dengan Komisi 1 dan pemerintah? Pimpinan komisi pasti sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri karena sekarang ini kita sedang reses ya. Jadi pasti sudah dilakukan oleh pimpinan komisi untuk menanyakan apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan kemudian setiap perkembangan pasti terinformasikan kepada kami, dan itu melalui pimpinan komisi. Nah, memang kita berharap bahwa semua usaha ini harus terkoordinasi melalui satu pintu, yakni Kementerian Luar Negeri. Sebab kalau kita bergerak sendiri, seperti yang disampaikan tadi bahwa kelompok militan ini sangat paham dan menguasai wilayahnya, sehingga ini kita tidak bisa terlepas dari koordinasi dengan Pertahanan Filipina, Kementerian Luar Negeri Filipina, karena mereka pasti sudah melakukan upaya-upaya sebelumnya, dan kita tinggal mengkoordinasikan kira-kira upaya apa yang efektif untuk bisa dilakukan yang bisa segera membebaskan para sandera kita. Baik, Pak Zainuddin dan juga Pak Alex di studio, kami akan melanjutkan dialog setelah jeda berikut. Pemirsa telah bersama kami akan kembali usai jeda. Harus mengupayakan diplomasi dulu dengan bekerja sama dengan otoritas yang ada di negara Filipina. Itu saya kira yang bisa dilakukan oleh negara, oleh pemerintah terhadap rakyatnya yang disandra itu. Oke, gitu, Mbak Valerina. Baik, lalu bagaimana dengan adanya permintaan tebusan uang sebesar kurang lebih 14,3 miliar yang dilakukan terhadap pemerintah Indonesia? Yes, saya kira begini ya, jangan kita langsung mengikuti kemauan mereka untuk memenuhi tebusan yang 15 miliar itu. Posisi kalau lihat seperti ini, kalau motifnya adalah uang, maka kita bisa memastikan posisi logistik pihak Abu Sayyaf sudah sangat terdesak. Artinya apa? Siapa saja yang dilewat di depan mereka, mereka pasti terkam. Nah, kalau itu dipenuhi, bisa saja akan terjadi kepada kapal-kapal yang akan melintas, baik itu dari kita maupun dari negara lain. Saya kira uang tebusan itu ditaruh di belakang lah, tidak usah langsung dipenuhi, karena masih ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membebaskan para sandera itu. Baik, ada pernyataan dari Ketua DPR yang baru saja dikutip oleh media-media sore hari ini mengatakan bahwa jangan pernah kompromi dan lakukan operasi. Operasi dalam hal ini apakah operasi militer? Bagaimana tanggapan Anda kalau misalnya dilakukan operasi militer seperti ini? Ya, saya kira TNI kita sudah berpengalaman ya melakukan operasi itu, dan itu sesuatu hal yang wajar untuk kedaulatan negara kita. Dan menurut saya itu juga menjadi opsi, tetapi yang dikedepankan adalah peran dari Kementerian Luar Negeri untuk bekerja sama dengan pihak negara Filipina dengan membebaskan
tanpa operasi. Tetapi kalau dengan catatan tadi prioritas kita adalah tetap menyelamatkan nyawa dari 10 orang WNI tersebut. Ya. Gitu kan? Ya, ini kan kita berpacu dengan waktu karena mereka Betul. kemudian meminta tebusan uang miliaran itu. Nah, kalau menurut Anda, kalau misalnya ada kemudian mengatakan, misal ataupun menyarankan lebih cepat mungkin menyelamatkan mereka dengan memenuhi tuntutan tebusan itu, bagaimana? Ya. Kita tidak bisa serta-merta memenuhi tuntutan dari kelompok teroris ini ya. Karena itu kita perlu betul-betul mengetahui posisi di lapangan siapa kelompok yang menculik ini, ada di daerah mana, itu harus dipelajari betul secara cermat dan pemerintah dalam hal ini harus bertindak cepat ya. Ini kan kayak berpacu dengan waktu ya kan. Ya. Sehingga kita bisa merespon masalah ini secara akurat dan tidak menimbulkan blunder ya, yang nanti bisa mencelakakan keamanan kita. Karena ini kan jangka panjang juga. Sekali Anda memberi angin kepada kelompok seperti ini, mereka akan manfaatkan untuk menculik yang lain juga. Oke, seberapa besar sih sebenarnya kelompok Abu Sayyaf ini sehingga kita harus menentukan opsi mana yang harus diambil? Sebetulnya kelompok Abu Sayyaf ini sudah banyak melakukan penculikan terhadap warga negara asing ya. Kita tidak tahu persis seberapa kekuatannya, tetapi kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan mereka. Kekuatan mereka adalah mereka menguasai wilayah itu. Ini kan wilayah konflik kan, wilayah konflik yang pasti mereka sudah memiliki pengetahuan tentang pemetaan situasi di situ sehingga dengan mudah bisa menculik orang anytime ya, setiap saat kalau mereka ada kesempatan untuk mereka akan lakukan itu ya kan. Karena itu saya pikir pemerintah sebetulnya hal seperti ini tidak mesti terjadi kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa juga ada penyelundupan senjata sebetulnya dari Filipina Selatan ini kan. Kenapa kita tidak mengawasi daerah itu dengan patroli? Oke, jadi menurut Anda sebenarnya jalur yang dilalui oleh kapal tongkang ini sebenarnya harusnya sudah diakui. Sepuluh warga negara Indonesia kini menjadi sandera kelompok milisi pimpinan Abu Sayyaf di Filipina. Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar 14,3 miliar rupiah bagi pembebasan ke-10 WNI yang menjadi sandera mereka. Sejauh mana aksi serta upaya negosiasi yang sebaiknya disiapkan pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan 10 warga negara kita? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pengamat politik internasional yang juga guru besar ilmu hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu. Selamat malam Pak Alexius Jemadu. Ya. Ya, dan juga telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon anggota Komisi 1 DPR RI Zainuddin Amali. Selamat malam Pak Zainuddin. Selamat malam Mbak Valerina. Baik, Pak Zainuddin dan juga Pak Alex, sebelum kita melanjutkan dialog kita pada malam hari ini, kami akan menyampaikan informasi terlebih dahulu 10 WNI di kapal tugboat Brahma 12 yang tengah mengarungi perjalanan dari Banjarmasin menuju Sulu, Filipina, diserang kelompok Abu Sayyaf. 10 awak kapal kemudian dipindahkan ke kapal para penyerang dan diduga dibawa ke Pulau Basilan, Filipina. Aktivitas awak kapal Brahma sebelum disandera didokumentasikan Kapten kapal Peter Townsend Barahma melalui akun Facebooknya. Tampak ABK kapal itu beraktivitas membersihkan kapal hingga mengangkut sejumlah barang. Terdapat juga foto awak kapal yang tengah menikmati suasana. Ada satu pose mereka beraksi saat difoto di atas kapal. Sang Kapten kapal juga sempat mengunggah foto dirinya di anjungan kapal. Kepala BIN Sutioso sudah mengkonfirmasi mengenai penyanderaan ABK ini. Pihak KBRI Manila dan Kemenlu tengah mengupayakan penyelamatan 10 WNI tersebut. Bahwa telah Harus operasi itu harus diambil, maka itu menjadi jalan yang harus juga kita lakukan. Baik, Pak Zainuddin, tahan terlebih dahulu komentar Anda lebih lanjut. Kami akan berbincang dengan Pak Alex yang ada di studio. Baik, Pak Alex, sebagai pengamat, Anda menilainya sebenarnya opsi apa yang paling utama harus diambil pemerintah? Apakah diplomasi, apa kemudian bisa juga langsung melakukan operasi misalnya? Ya, saya pikir di sini kita berhadapan dengan situasi yang sangat kompleks ya, karena ini berada di negara orang. Situasi di lapangan kita tidak tahu persis seperti apa, ya kan?
Karena itu saya pikir yang pertama sebelum kita memilih opsi itu kita pastikan dulu kerjasama kita dengan pemerintah Filipina, ya kan? Karena pemerintah Filipina pasti juga mempunyai kebijakan standar menghadapi penculikan seperti ini. Karena itu kita harus tetap bekerja sama dengan pemerintah Filipina sebelum kita menentukan opsi apa yang harus kita ambil. Dan pemerintah Filipina punya kebijakan standar, mereka tidak akan kompromi dengan kelompok teroris Abu Sayyaf seperti ini. Nah, apakah kita juga akan ikut seperti itu? Saya pikir kita harus punya komunikasi yang intensif ya dengan Filipina, militer Filipina juga termasuk di dalamnya. Lalu kita mengatur supaya dari dalam negeri itu kalau bisa satu pintu aja ya yang berhubungan dengan pihak luar. Karena terlalu banyak nanti koordinasinya menjadi sulit. Karena itu pemerintah segera mengambil satu keputusan, satu pintu aja untuk entah negosiasi atau langkah apapun yang diambil. Satu pintu ini di mana menurut Anda yang harus dilakukan? Ya, ini kan sekarang ada BIN, ada Kemlu, mungkin juga ada TNI, ya kan, ada kepolisian. Semua itu kan masing-masing punya perspektif terhadap masalah ini kan. Karena itu segera diambil, mungkin dalam hal ini Menko Polhukam ya, harus menentukan satu yang berhubungan dengan pihak luar, apapun keputusan yang akan diambil oleh Indonesia untuk menghadapi masalah ini. Terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anan 12 yang membawa 7.000 ton batu bara dan 10 awak kapal berwarga negara Indonesia. Sejak tanggal 26 Maret, pihak pembajak sudah melakukan atau menghubungi pemilik kapal sebanyak 2 kali. Perlu saya tekankan bahwa prioritas saat ini adalah keselamatan 10 WNI kita yang masih di tangan penyandra. Kita akan terus bekerja dengan keras dan berkoordinasi untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia tersebut. Baik, untuk saat ini kita akan berbincang dengan Pak Zainuddin terlebih dahulu. Pak Zainuddin, menurut Anda sebaiknya seperti apa langkah yang harus diambil oleh pemerintah dalam rangka menyelamatkan 10 WNI kita di Filipina? Ya, saya kira keselamatan para sandera tetap kita ikat. Itu yang menjadi utama buat kita. Tetapi kedaulatan kita sebagai bangsa juga tidak boleh menjadi pertaruhan karena penyanderaan ini. Jadi kita tetap tegas, tetapi tetap mengutamakan keselamatan dari para sandera itu. Saya kira kita sudah punya pengalaman untuk membebaskan para sandera pada beberapa waktu yang lalu, yang kita masih ingat yang terjadi di perairan di Teluk sana, bahwa akhirnya pasukan TNI kita bisa membebaskan sandera dengan cara mereka. Saya mempercayai dan meyakini bahwa kemampuan TNI kita atau kepolisian kita untuk membebaskan sandera itu bisa dilakukan. Tetapi sebelumnya tentu Kementerian Luar Negeri